Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa dengan Bapak Saifuddin Muid, adalah salah satu tokoh budaya Saluan di Kabupaten Banggai. Pada hari ini kita akan berbicara tentang asal bahasa Saluan. Bapak Haji Saifuddin Muid, kalau kira-kira menurut Bapak bahasa Saluan ini berasal dari mana dan perkembangannya sudah sejauh mana? Makasih Pak Akbar. Jadi bahasa Saluan itu berasal dari bahasa Loinang yang lahir dan tumbuh pada kawasan-kawasan komunitas masyarakat Saluan. Jadi bahasa Saluan ini asalnya dari bahasa Loinang. Suku Loinang adalah suku asli Saluan yang ada di daerah-daerah pedalaman. Dan selanjutnya orang-orang Saluan itu turun ke daerah pesisir. Kemudian daerah pesisir berasimilasi dengan para pendatang, maka mereka menyebut dirinya sebagai suku Saluan. Di suku Saluan ini adalah suku yang hidup di wilayah-wilayah daerah pesisir Kabupaten Banggai. Mungkin itu Pak Akbar. Ya. Kalau kita melihat dan mendengarkan serta mencermati wilayah Kabupaten Banggai dan kabupaten-kabupaten tetangga di Kabupaten Banggai seperti Bangkep dan sebagian Tojo Una-Una, kira-kira bahasa Saluan ini apakah berkembang dan berada di wilayah manakah khususnya di Kabupaten Banggai, Pak Udin? Jadi bahasa Saluan ini digunakan di sebagian besar seluruh wilayah Kabupaten Banggai, mulai dari Kecamatan Toiling, ada komunitas-komunitas Saluan di sana, ada Kampung Saluan, kemudian di Batui Selatan, di Batui sampai Gunta. Bahasa Saluan itu digunakan sebagai bahasa pada komunitas-komunitas masyarakat Saluan. Juga pada wilayah Togean, wilayah Tojo Una-Una, pada wilayah Kepulauan Togean itu juga menggunakan bahasa Saluan. Kemudian di daerah Banggai Kepulauan pada Kecamatan Buko itu sebagian juga menggunakan bahasa Saluan. Orang-orang Tetaba, orang Lalengan di sana. Di bahasa Saluan ini adalah bahasa yang banyak digunakan pada kawasan atau komunitas-komunitas masyarakat adat Saluan. Intinya bahwa bahasa Saluan itu adalah bahasa Loinang yang telah berasimilasi dengan bahasa-bahasa sekitar, bahasa daerah. Dia berasimilasi dengan bahasa Indonesia, bahasa asing. Karena Saluan sudah hidup di daerah pesisir yang banyak pengaruh dari luar, pengaruh Ternate, pengaruh Gorontalo, pengaruh Buton, pengaruh Makassar, Bugis dan sebagainya. Sehingga penggunaan bahasa Saluan itu memang banyak juga sudah menggunakan bahasa-bahasa daerah lainnya. Ya, mungkin seperti itu Pak Akbar. Baik. Berarti kalau demikian sebenarnya memang bahasa Saluan ini sudah tersebar luas di wilayah Kabupaten Banggai, apalagi sebagian Tojo Una-Una dan sebagian Banggai Kepulauan. Berarti kita sebagai generasi muda hari ini harus tidak perlu malu-malu, ragu-ragu menggunakan bahasa Saluan manakala kita bertemu di suatu tempat atau di mana saja kita dipertemuan. Kira-kira begitu Pak Pudin? Ya. Jadi bahasa Saluan ini memang harus kita selalu pakai dan lestarikan. Karena bahasa Saluan ini kelemahan kita adalah kita tidak punya huruf. Seperti bahasa Jawa punya huruf kawi, bahasa Bugis. Bahasa Saluan ini adalah bahasa tak berhuruf, tak punya tulisan. Sehingganya saya berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Banggai yang telah memasukkan bahasa Saluan dalam materi muatan lokal di sekolah-sekolah untuk lebih pengenalan terhadap anak-anak didik
agar tahu bahwa di Kabupaten Banggai ini juga bahasa Saluan adalah bahasa yang patut kita pakai dan kita pelihara. Identitas Kabupaten Banggai itu bahasa. Kalau bahasa hilang, hilang juga identitas kita. Oleh karena itu seringlah kita gunakan bahasa Saluan ini. Bahasa Saluan ini bahasa lengkap. Bisa dibangun. Kalau kita kaji bahasa Saluan ini sangat lengkap. Ada sampai ratusan ribu kata bahasa Saluan. Kalau kita himpun bahasa Saluan itu ratusan ribu. Dari tubuh kita saja ini sudah ratusan bahasa Saluannya. Ya. Mulai dari tengke, Ubak. kanumpu, bahan ubak, nganga, sung dan sebagainya. Sehingga mari kita terus budayakan bahasa Saluan. Saya sejak awal mulai membudayakan bahasa Saluan melalui pendekatan seni dengan mencipta lagu-lagu daerah, lagu Saluan. Kita genjot terus agar identitas Kabupaten Banggai bisa kelihatan dari bahasanya. Mungkin itu Pak Akbar tentang bahasa Saluan. Terima kasih Bapak Saifuddin Muid yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita mewawancarai tentang asal bahasa Saluan, dan saya berkesimpulan sebagai generasi tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan, malu untuk kita kalau mahangkabut itano iamai, dan dalam kondisi apapun kita kalau sama-sama Saluan berarti kita bersepakat memakai bahasa Saluan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada episode berikutnya. Terima kasih. Singkabot yang mulia kita. Terima kasih. Oh iya,